tahun saya tinggal di rumah itu. Dari 1 Agustus 85 saya keluar dari rumah itu 4 Januari 94. Selama 9 tahun itu saudara, tukang becak, penjual rujak, sate, penjual es itu jemaat saya. Kenapa? Saya bilang pada mereka, tontongan mereka maka mereka itu di perempatan Jalan Opak. Saya bilang, kalau kamu haus, jangan pulang ke rumah. Ambil saya fotokopi riset dokter itu, saya pakai kepada semua tukang becak, suruh baca ini loh. Kalau enggak, istrimu cepat jadi janda, anak menjadi anak yatim. Saya nggak ngomong Tuhan, saya nggak ngomong gereja, saya menabur. Karena Paulus berkata, aku menabur, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, orang lain yang mulai. Amin. Kenapa kita lupa akan pekerjaan ini? Anak-anak mereka saya ajari. Kami tahu kalau kamu sekolah, kamu bermain, kamu iri dengan teman-temanmu anak orang kaya. Karena bapakmu becak, beli sepatu aja kamu nggak bisa. Tapi saya ajarin anak-anaknya. Di rumah saya sediakan minum untuk mereka. Makan juga begitu. Saya beritahu mereka, kalau kamu nggak dapat uang, jangan pulang ke rumah untuk makan. Makan di rumah. Mereka nggak segan-segan, saudara. Itu penjual-penjual makanan minuman itu saya ajar. Kamu jangan jahat ya. Kamu mau duit kami, tapi air koranmu itu, air cucian piring gelasmu itu kalau nggak sering kamu ganti, kamu ngasih racun dan penyakit ke kami. Di depan rumah itu ada keran. Saya bilang, setiap kali lewat harus janji ganti airnya, ambil sepuasmu situ. Mereka heran, kok saya ngurus, campur apa saja. Satu kali saya ini suka tempe. Nanti kemarin di rumah Pak Juan saya nggak makan nasi, saya makan tempe sama tahu. Tempe itu makanan tersehat sedunia. Cuma sayang hak patennya dimiliki Jepang dan Jerman. Indonesia punya hak paten tempe, padahal itu dari kita. Setelah beberapa hari saya di rumah, saya pikir ini kok nggak ada tempe. Saya tanya pada di rumah. Nah dulu pembantu kami itu masih muslim, masuk. Sekarang saya ikut melayani juga. Rupanya penjual saya langganan nggak masuk, nggak lewat beberapa hari. Saudara, lalu saya tanya, besok tanyakan temennya, alamatnya di mana? Saya curiga pasti sakit. Besoknya saya dapat alamat. Saya kunjungi, saudara. Daerah Pakis, tapi naik ke atas, bukan Pakis itu biasanya. Di daerah sebentar, yang sekarang dari kantornya Golkar, PDIP apa itu, daerah apa namanya itu saya lupa. Nah, Kak Ramadan Sungkono, saya kunjungi. Saudara, dia kaget waktu saya kunjungi itu, karena dia nggak nyangka kok langganan sayurnya datang. Terus saya ngomong pakai bahasa Surabaya, iya, tempemu gak ono, aku kangen karo tempemu. Terus dia bilang, kaki saya sakit, dia terbalik. Mata saya lihat ini bengkak infeksi dalam. Saudara, saya langsung berkata, ayo ke dokter. Dokter kata, dokter dia jumbul, orang Surabaya bilang, duduk langsung. Gak punya duit pak. Saya sudah tahu kamu pasti gak punya duit. Sudah berapa hari kamu gak kerja. Kamu siap? Saya ke depan. Saya panggil supir taksi saya naik taksi. Selesai kami bopong. Kami kanan kiri berdua supir taksi. Karena itu kampung kecil, motor aja gak boleh masuk. Saya punya kenalan dokter, operasi ringan. Wih maaf, nananya banyak sekali. Saya mampir ke apotek, saya tebuskan obatnya. Saudara, saya antar pulang lagi. Saya bilang pada istrinya, kalau obatnya habis dan belum sembuh, jangan putus. Suruh anakmu datang ke rumah. Saudara, akhirnya dia sehat, bisa berjalan. Berapa bulan kemudian, mereka datang suami istri ke rumah. Ya saya terima. Ngomong kok kiri kanan begitu. Nah, otak saya ini curiga. Aja-aja golek utangan. Kok ngomongnya enggak jelas. Rupanya dia rasa kalau saya pendesak, mau apa kamu itu kesini. Akhirnya istrinya yang ngomong gini,
Gini loh Pak, kami itu datang. Waktu Bapak datang ke rumah, suami saya itu heran. Karena selama dia hidup, dia itu gak punya bapak. Dan selama hidup gak ada orang yang memperhatikan dia. Kata care dalam bahasa Inggris, gak peduli. Bapak ini buat dia adalah orang pertama yang peduli. Oh iya. Nah setelah kami mikir-mikir, kami itu memutuskan. Dengarkan perkataannya. Oh boleh enggak kami ikut Tuhannya Bapak? Saya kaget. Saya minta ampun kepada Tuhan. Kok curiga mau utang padahal mau ikut Yesus. Saya minta ampun kok masih curiga. Di daerah Pakis ada gereja Bethel Tabernakel. Saya bawa ke sana, dilayani. Berapa bulan kemudian mereka dibaptis. Gembalanya panggil saya untuk menyaksikan. Waduh, saya senang sekali. Saudara ingat, kita hanya dipanggil untuk menabur, katakan amin. Bukan untuk menuai, itu orang lain. Saya punya kesaksian banyak tentang hal itu. Maka itu sampai sekarang kalau saya kemana saya kelihatan tukang beca, aduh hati saya luar biasa. Waktu itu kemarin di Kediri saya naik beca. Tanggal 13 April pertama kali saya khotbah di GPDI Jalan Bali Madiun. Itu pertama kali. Saya pulang keluar gereja jam 6 pagi bagian. Jam 9 saya ke GUP Cokro Aminoto. Jadi jaraknya mepet sekali. Begitu saya keluar saudara, saya lihat ada banyak tukang becak. Aduh, hati saya tergerak lagi. Itu jemaat saya itu. Tapi saya tidak punya waktu karena saya mesti khotbah di gereja yang lain. Saya dapat ide di halaman GPDI Jalan Bali ada jemaat yang jualan sesuatu. Saya nggak ngerti jualan apa. Saya punya ide, kalau cocok tak beli semua, tak tukang becak itu. Saya tanya, Bu, ini apa? Dalam kotak plastik gede. Oh, sego jotos om. Sego jotos, itu bingung. Apa sego jotos? Apa sego jotos itu? Oh, nasi yang sekepel-kepel sak jotosan ini loh om. Oh gitu. Nah isinya apa saja? Sambal goreng tempe, rajangan dadar telur, dan sambal. Lumayan. Berapa harganya? 2.000 om. Hitungan kabel, piro itu? Hah? Dia bingung. Semua om. Iya. Itu 39 bungkus. 2.000 itu murah sekali. Terus dia tanya, saya nolak lagi ke depan, kira-kira ada sekian belas tukang becak masih nunggu. Dia punya 2 anak. Ini anggota jemaat yang jual. Kantong ngono 33 atau 44 terserah kamu. Terus anakmu suruh bagi ke tukang becak. Saudara, ini Pak Gembala sudah nunggu karena ngajak kami makan. Karena dia tahu kami belum makan, kami 6 orang. Begitu saya keluar, tak bengok. Pak becak, ada berkat dari Tuhan Yesus, sego jotos, saya bilang begitu. Mereka heran. Saya nggak ketemu lagi saudara. Tapi saya percaya, ingat, kasih itu cuma satu. Saya ulangi lagi. 1 Korintus 13. Itulah satu-satunya tulisan dari semua tulisan di dunia. Hanya satu tulisan yang mendefinisikan kasih itu apa. Cuma 1 Korintus 13. 1 Yohanes 4 ayat 8. Inilah satu-satunya tulisan kasih itu siapa. Jadi kalau kita menyatakan kasih, pasti kepada yang satu itu, karena cuma satu tulisan di dunia. Katakan amin. Saudara, habis makan nggak jauh juga. Kami makan di Cokro Aminoto. Ada warung dekat gereja di UB. Selesai makan, jam 9 kurang dikit,